Presiden Prabowo Subianto sepertinya tak ingin ada kerikil yang mengganggu visi pemerintahannya. Prabowo seolah tak mau pula munculnya raja-raja kecil di daerah yang lupa melayani rakyat. Prabowo lantang menyatakan, kepala daerah meski berlatar partai politik berbeda, sejatinya adalah pelayan rakyat. Jadi harus siap mengabdi, membela, dan menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Setelah resmi dilantik mengemban daulat rakyat, para kepala daerah kini pun tak bisa bersantai. Semua harus mengikuti gemblengan Lembah Tidar. Orientasi ala militer ini diikuti oleh 505 kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Acara digelar selama 8 hari terhitung sejak 21 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dulu kami masih ada kegiatan-kegiatan fisik gitu ya. Ada naik ke Lembah Tidar, ada baris berbaris yang cukup lama. Nah ini karena lebih banyak dan banyak juga yang sudah senior, tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas gitu. Saya baca di media katanya di gubernur mau nggak di yang tempat tidur sampai 500 juta macam-macam demikian. Selain menyedot anggaran yang besar, efektivitas pembekalan untuk sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah pun dipertanyakan. Sebab selain adanya benturan regulasi, masing-masing kepala daerah tentunya memiliki janji kampanyenya sendiri. Saya akan mengikuti sepenuhnya. Mulai dari hari pertama sampai dengan tanggal 28, acara terakhir adalah pengarahan Presiden dan di dalamnya ada tentunya
baik Kemendagri, semua menteri akan memberikan arahan, kemudian juga Lemhanas dan sebagainya saya akan mengikuti. Penyelarasan antara program dari pemerintah pusat ke nanti daerah Provinsi Sumatera Utara, selain kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Apa yang diinstruksikan oleh Presiden harus sampai ke daerah Sumatera Utara. Pada dasarnya bangunan yang kita lakukan di Jawa Timur resonansinya bisa ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bangun kegotong royongan, semangat dan kerja keras untuk bisa memajukan daerah kita dan tentu memajukan Indonesia. Lantas, benarkah ada kecenderungan pemerintah pusat ingin memperkuat kontrolnya di daerah? Saya kira kan riset ini akan mengarah ya pada penyeragaman kebijakan dan juga sikap dari kepala daerah agar lebih sejalan ya dengan pemerintah pusat, sehingga bisa apakah tantangannya apakah hal ini bisa ya mengurangi otonomi daerah gitu. Kalau jika kepala daerah terpilih berasal dari ya, partai politik yang beragam ya, apakah mungkin ada upaya ya untuk membentuk kesetiaan politik, loyalitas politik tertentu yang bisa mempengaruhi ya keputusan mereka di masa depan gitu. Masalah transparansi dan akuntabilitas ya. Ya bagaimana mekanisme evaluasi dari keberhasilan riset ini? Apakah ada indikator ya konkret yang bisa menilai dampaknya terhadap kinerja kepala daerah? Prabowo sepertinya hendak mengulang sukses kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar. Namun penting untuk diingat, bila menteri ditunjuk presiden, para kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Pembekalan kepala daerah diharapkan menjadi pintu masuk untuk perbaikan pola komunikasi yang selama ini terjadi antara pusat dan daerah.